Sing kupuyu kutukung mairung mairing awak lulu kasih. Dia ini dikejar atau mau diparangin atau mau ditimpas oleh suaminya perempuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dunia, semangat pagi Indonesia, semangat pagi buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Lawang Buyung. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersahabat. Saudaraku, sahabat Lawang Buyung, cerita budaya tentu tidak lepas dari cerita mistisnya, cerita magisnya. Seperti yang saya angkat di dalam video ini terkait dengan magis, di mana kita ketahui masyarakat Indonesia sangat mempercayai yang namanya magic. Ada cerita menarik yang ingin saya bagikan kepada sahabat Lawang Buyung pada malam hari ini, malam Jumat. Pelet adalah kata-kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwa konon pelet adalah ilmu pemikat lawan jenis. Nah, lain halnya di Kalimantan, khususnya di Tanah Pasir. Banyak sekali ilmu-ilmu pelet atau ilmu-ilmu pemikat. Namun yang ingin saya angkat di sini adalah bagaimana kedahsyatan dari ilmu pelet minyak bulu perindu. Mungkin sahabat Lawang Buyung sering mendengar apa itu minyak bulu perindu. Nah, di sini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa minyak bulu perindu itu dia berbentuk buluh di dalamnya, berbentuk buluh. Saya tidak tahu itu bulu apa, namun yang saya ketahui dan saya pernah melihatnya adalah bahwa bulu perindu itu adalah berbentuk minyak. Jadi dia berbentuk minyak, bukan berbentuk bulu. Itu yang saya ketahui, saudara. Baik, singkat cerita, saya pernah mempunyai seorang teman, usianya sudah cukup berumur atau sudah cukup dewasa, namun beliau masih bujangan atau belum mempunyai keluarga. Suatu ketika beliau udah main ke rumah saya, kita berkenalan, cerita aktivitas sehari-hari, beliau memperkenalkan diri, beliau memperkenalkan latar belakangnya. Setelah itu beliau mengatakan kepada saya, "Mas, coba carikan saya pendamping, Mas. Coba carikan saya istri." Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, saya ajaklah beliau untuk bertemu dengan beberapa orang perempuan, baik itu dari saudara, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dari beberapa wanita yang kita temui, atau dari beberapa wanita yang saya hubungkan dengan beliau, namun sangat disayangkan pada waktu itu tidak ada satupun yang akhirnya yang jadi sampai menikah. Dalam artian ya hanya sebatas pertemanan saja, tidak ada kelanjutannya. Suatu ketika beliau main lagi ke rumah saya dan mengatakan, "Ada nggak, Mas, kira-kira ilmu pelet orang sini yang kiranya bisa saya amalkan untuk mendapatkan seorang wanita?" Jadi saya katakan pada waktu itu, "Ada, Kang, kalau sampean mau."
Tapi syaratnya yang pertama, sampean gunakan ini yang betul-betul masih sinyal. Beliau mengatakan, siap mas, saya selalu ingat pesan mas. Baik, karena saya tidak mau menanggung dosa karena sampean menyalahi apa yang sudah saya pesankan. Niat saya hanya ingin menolong beliau. Saya antarkanlah beliau ke salah satu tempat, ya sebut saja Datuk J. Nah, Datuk J ini atau kakek J ini adalah kebetulan masih kakek saya pada waktu. Singkat cerita, ya beliau mendapatkan ilmu minyak bulu perindu itu. Nah, akhirnya setiap hari beliau mengamalkan mantra yang diberikan sang guru. Lama tidak terdengar. Kang Jo ini, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa Kang Jo sudah tidak ada di sini. Saya katakan kemana? Nah, kebetulan yang cerita ini adalah teman saya, temannya beliau juga, temannya Kang Jo juga. Suatu ketika saya bertemu, dia mengatakan, kaburnya kemana nggak tahu, kemungkinan besar pulang ke Jawa. Duh, kenapa? Emang ada masalah? Loh, sampai nggak tahu mas? Nggak tahu. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya, Kang Jo ini disukai oleh seorang perempuan yang sudah bersuami. Saya kaget, kok bisa? Ya nggak tahu mas. Tidak tahu ceritanya gimana, yang jelas perempuan itu ngejar-ngejar Kang Jo. Sampai terakhir, sampai puncaknya Kang Jo itu kabur. Kang Jo ini dikejar atau mau diparangin atau mau ditimpas oleh suaminya perempuan. Dan dasarnya lagi bahwa perempuan ini sampai lupa daratan, lupa segalanya. Yang ada dalam pikirannya hanya Kang Jo. Dan akhirnya rumah tangga mereka berantakan sampai sekarang. Jujur saya di sini juga merasa berdosa, ikut berdosa. Saya berpikir jangan-jangan Kang Jo ini menggunakan minyak ini untuk mempengaruhi pikiran seseorang yang sudah berkeluarga. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian saya bertemu lagi sama beliau di sebuah toko. Saya kaget karena informasinya beliau ini kabur ke Jawa. Tetapi pada waktu itu kurang lebih habis maghrib, saya keluar, saya ketemu di sebuah toko. Itu kan Kang Jo dalam batin saya pada waktu itu. Akhirnya saya samperin, Kang Jo ya? Dia berbalik, dia kaget melihat saya. Oh iya mas, loh sampean kok bisa di sini? Informasinya sampean kabur ke Jawa. Lalu saya ditarik beliau keluar. Lalu beliau minta maaf kepada saya. Setelah itu beliau cerita, saya memang sempat pulang ke Jawa mas. Terus balik lagi ada di daerah ini, dia sebutkan. Nah, saya tidak perlu menyebutkan daerah mana, yang jelas beliau mengatakan saya sekarang berada di daerah ini. Tapi tolong mas dirahasiakan keberadaan saya. Lalu saya katakan, gimana ceritanya sampean bisa kabur? Lalu beliau menceritakan semua apa yang beliau lakukan, hingga seorang wanita yang sudah bersuami ini tergila-gila kepada Kang Jo. Di situ saya murka, saudara. Di situ saya marah habis-habisan kepada beliau. Beliau hanya bisa tertunduk, menangis dan meminta maaf kepada saya. Lalu saya katakan kepada beliau, tolong minyak itu sampai serahkan kepada saya. Beliau mengatakan, minyak itu saya tinggal di rumah mas. Baik, kalau begitu sesampainya di rumah, tolong minyak itu sampai buang, jangan sampai gunakan karena sangat berbahaya. Terus beliau mengatakan, siap mas, namun
Saya mungkin bulan depan mau pulang ke Jawa. Nanti setelah saya beristri, maka minyak itu akan saya musnahkan. Saya mohon izin Mas sekali lagi. Lalu saya mengatakan, baiklah, tapi segala risiko itu urusan sampean, saya sudah tidak ikut campur urusan sampean. Yang penting saya sudah mengingatkan sampean, jangan sampai minyak itu sampean salah gunakan. Beliau mengatakan, siap Mas, untuk sekali ini saya mohon izin dan beri kesempatan saya untuk menggunakan minyak itu, namun saya gunakan sebagaimana mestinya. Baik saudaraku sahabat Lawang Buyung, demikian cerita mistis kedahsyatan minyak pemikat wanita, minyak buluh perindu Dayak Pasir. Mohon maaf, cerita ini bukan maksud untuk merekomendasikan sahabat Lawang Buyung untuk menggunakan hal-hal yang demikian. Jadi menurut saya, secara pribadi kita tidak perlu menggunakan hal-hal yang demikian, hal-hal yang mistik untuk mendapatkan seseorang wanita misal. Atau jika Anda wanita, tidak perlu Anda menggunakan hal-hal mistis sejenis minyak bulu perindu dan lain sebagainya untuk memikat lawan jenis. Cukup kita percaya diri, cukup kita percaya kepada Tuhan bahwa jodoh, maut, rezeki semua itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kewajiban kita hanyalah berusaha dan berdoa. Bekerja yang keras, kumpulkan duit yang banyak, perbaiki akhlak kita, insya Allah lawan jenis yang kita inginkan akan datang menyampiri kita tanpa harus kita menggunakan hal-hal yang tidak diperkenankan sama Tuhan tentunya. Kita tentu punya masa lalu yang buruk, kita tentu punya masa lalu yang kurang baik. Namun sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau menyadari atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.